Hai adik-adik, Hai adik-adik. hari ini kita ditemani siapa nih Kak Fania? Jadi Ada. malu udah akrab banget lah ya. Ada Yusuf dan Maria Ya, ya. yang senyum-senyum Yusuf dan Maria. berbaju biru, ada biru kan itu. Ada Kak Febri. Dan ada Bang Gary. Jadi kelas Petrusnya lengkap ya. Iya. Kelas Salomo maaf ya nggak bisa lengkap. Bang Lex lagi ngias pohon Natal di istana. Bareng Jokowi. Siap. Bang Pelayanan. Pelayanan. Kita ngomongin kayak gini, kena UU ITE nggak sih? Ada yang nggak suka? Emang kita menghina? Kan enggak. Nggak ya? Mudah-mudahan nggak ya. Baiklah, sebelum kita mulai, Bang Giri udah sehat? Oh, Bang Gary Sudah lumayan. sakit. Iya, Bang Giri sakit adik-adik. Hati. Putus lagi ya? Ini headsetnya putus. Oh enggak, Oh. Headsetnya. headset putus. Oke, yuk kita satu dalam doa sebelum mulai pembacaan firman kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dari awal hingga akhir minggu. Bapa, kalau sebentar kami akan membahas sedikit dari firman-Mu, pimpin kami satu persatu Bapa agar dapat duduk diam dengan tenang, dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga berkati Bapa hamba-hamba-Mu ini yang akan memberitakan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik udah pada selesai UAS ya? Mereka nggak bisa jawab ya? Saya hanya bertanya tapi nggak ada yang menjawab. Oke. Jadi kita mau nanya-nanya dulu Kak ya. Iya, ngobrol seperti biasa, ngobrol dulu ya Bang. Ngobrol dulu. Iya, kita harus berbanyak komunikasi ya Bang. Dari Bang Giri atau Kak Febri dulu ya? Oh, Bang Giri aja nih. Dari yang siap dulu lah, Bang Gary. Yang ini pertanyaannya cocok soalnya. Bang Giri pernah ini nggak janji sesuatu nggak ke orang? Pernah, Bang. Pernah atau sering? Ya, sering. Sering. Tapi ada nggak janji yang Bang Giri tuh akhirnya lupa kalau pernah janji? Saking kelamaannya lupa. Saking kelamaannya nggak menepati. Janji apa tuh Bang Giri? Janji mau berubah ya? Waduh. Iya, sama Tuhan. Oh. Itu ngomong ke siapa? Iya, bagus. Jadi nggak bagus dong. Nggak berubah berarti. Ya bisa ke orang tua. Kan setiap mandok hata tuh kalau tahun baru kita kan ya lebih baik lagi setiap tahun. Satunya sama aja kan gitu. Jadi itu kan merupakan janji. Iya. Ada lagi nggak Bang Giri contoh lainnya? Janji yang Bang Giri tuh lupa untuk tepati. Ya hal simpel aja kayak misalnya mau kayak keponakan, mau beliin barang pas ulang tahun, ternyata nggak dibeliin, lupa. Ternyata belinya keponakan baru. Iya. Oke, kalau ke Kak Febri nih, pertanyaan yang beda aja deh. Kak Febri, Kirain nggak mau udah nyiapin jawaban nih. Udah siapin, udah dicatat loh. Kalau Kak Febri, apa hal hadiah yang paling bagus atau nggak harus hadiah? Maksudnya hadiahnya nggak harus barang ya? Hal terbesar yang pernah Kak Febri lakukan atau berikan ke orang lain itu apa sih? Dan ke siapa? Ke siapa? Iya. Ke siapa tuh? Berarti ngasih ya? Iya, ngasih. Bisa ini ya, maksudnya harus barang ya? Yang aku terima. Oh enggak, yang Kak Febri kasih. Oh, yang aku kasih. Perhatian sih. Perhatian. Ngasih perhatian ke anak-anak sekolah minggu, ke rekan-rekan kerja di kantor. Sesimpel itu tuh mereka ternyata lumayan tersentuh gitu. Contoh perhatiannya dan bahagia aja dengarnya responnya.
Maksudnya ya, contoh perhatiannya tuh kayak gimana sih Kak Febri? Yang ada respon bahagianya tadi itu? Contohnya kayak misalnya udah lama nggak, bukan udah lama sih, kan kantor sering WFH, WFO. Nah pas lagi terus nanya gimana kabarnya, nah terus mereka tuh kayak wah langsung heboh ceritanya gitu, kayak senang aja denger. Perhatian ya. Kalau Kak Febri kan berarti memberi perhatian. Nah, ada nggak sih yang ketika kita memberi hadiah kan kita misalnya kita beli sesuatu kita kan kita harus bayar gitu kan, kita harus beli barang itu kita harus bayar. Nah, kalau kayak perhatian apa sih yang Kak Febri korbankan untuk Mas kasih perhatian itu? Memulai bicara duluan sih. Mungkin yang tadinya ya itu tadi kan udah lama nih nggak ketemu gara-gara WFH, WFO. Pas ketemu tuh canggung, bingung mau mulai siapa nih yang mulai duluan ngobrol, siapa sih yang bakal nyapa selamat pagi. Udah deh mulai duluan deh. Berarti kayak Kak Febri itu ini ya mengorbankan egonya ya gitu untuk memulai itu lebih dahulu. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke Bang Geri. Bang Geri pernah berbohong? Pernah, Bang. Oh, pernah. Bilangnya apa? Lagi nongkrong, ternyata lagi nongkrong lagi juga ya. Tapi bukan sama ya. Tapi orangnya beda ya yang disebut ya. Bang Giri pernah, menurut Bang Giri ada nggak sih bohong demi kebaikan? Ya ada Bang, tapi tetap salah sih kalau kayak gitu. Ada tapi tetap salah. Berarti bukan demi kebaikan. Namanya, ya itu untuk alasan orang doang mungkin sih Bang, kayak itu buat kebaikan dia, buat kebaikan saya pribadi gitu. Sebenarnya sih bohong untuk kebaikan itu cuman alasan sih Bang, kayak. Gimana? Alasannya gimana? Ya karena untuk ya kayak kita berbohong nih, ini buat kebaikan diri kita sendiri, itu hanya untuk alasan kita sebagai kalau kita tuh nggak dianggap salah gitu loh. Ini gue udah berbohong buat dia kok gitu loh. Biar dia nggak diomelin, biar dia nggak disalahin gitu. Itu kan membela diri sendiri, padahal yang namanya berbohong itu udah pasti salah gitu. Berarti sebenarnya ada atau enggak? Kalau di ajaran Alkitab sih nggak ada Bang. Itu yang menciptakan manusia. Oh iya. Oke. Tapi kan yang nulis Alkitab manusia Bang Ciri. Waduh. Ya gitulah Bang. Tapi kan diilhami Tuhan Bang. Diilhami Tuhan, iya betul sekali. Oke. Terakhir nih ke Kak Febri. Kak Febri, coba kekecewaan apa sih yang Kak Febri paling inget? Boleh karena diri sendiri, boleh karena orang lain. Kekecewaan. Short term memory ya, jadi bingung kekecewaan apa ya. Buka laci dulu ya, laci ingatan. Kelihatan ngarang nggak sih? Enggak kan? Enggak dong. Kekecewaan ya, kekecewaan lebih ke ya kayak contohnya yang tadi kan, menurut aku nih kayaknya udah kasih perhatian, sapaan yang baik, nanya kabar, cuman kadang tuh yang disapa malah jawabnya jutek atau malah merasa kayak so SKSD atau karena udah jarang ketemu jadi SKSD tuh apa Bang Giri? So kenal so dekat. Iya, jadi dianggapnya tuh malah apa sih so akrab gitu. Padahal emang akrab sebelumnya, tapi karena waktu aja jadi responnya malah nggak enak. Padahal kita mikirnya kan ini kan sebuah perhatian, pengen nanya kabar, beneran niatnya nanya kabar, tapi dibalasnya jutek, itu kayak kecewa sih. Nah itu kan kalau yang dari maksudnya berarti Kak Febri itu niatnya baik ya, tapi malah akibatnya kekecewaan. Ada nggak kekecewaan yang kayak enggak deh? Tadi kan Kak Febri, berarti ke Bang Giri. Nah harus gantian kan? Kalau Bang Giri, nyiapin jawaban nih.
Kan tadi kalau Kak Febri kekecewaannya itu sebenarnya dari orang lain gitu, bukan dia sebenarnya udah niat baik. Kalau Bang Giri pernah nggak mengalami kekecewaan atau hal yang tidak menyenangkan akibat diri sendiri? Akibat diri sendiri kayak orang lain gitu Bang, karena orang lain kecewa sama orang lain gitu karena pribadi saya gitu. Iya, Pernah sih Bang, kayak gimana tuh? pernah ya kayak ya beberapa kali lah pernah itu kayak melakukan emosi gitu, kayak seharusnya nggak melakukan itu gitu loh. Jadi orang tuh kayak berpikir ke saya tuh kayak oh ini orang emosian ya gini-gini, kayak nggak bisa mengontrol diri gitu. Akhirnya berpikir sendiri, aduh seharusnya nggak kayak gitu. Jadi orang berpikir yang aneh-aneh kayak Jadi gitu Bang, sih, lebih kayak gitu nggak bisa mengontrol diri lah, kecewanya di situ sih. berarti maksud Bang Giri tuh Bang Giri kecewanya terhadap diri sendiri karena ada hal-hal yang mestinya Bang Giri nggak lakukan tapi lakukan ya. Iya. Eh, contohnya apa Bang Giri? Aduh, Aduh, males banget sih. untuk lain Banyak kali ya. lah pokoknya, jangan diingat lagi lah. Untuk cerita lain kali. Oke, nah Kak Fania, dari tadi kita nanya mau ngapain sih sebenarnya? Nggak tahu, nggak deh. Nah, tadi kita udah buka nih ya obrolan. Mungkin kita baca dulu kali ya Bang Alkitabnya, jadi nanti bisa masuk ke ceritanya. Nah, jadi adik-adik semua, jadi perikop kita hari ini diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Mungkin aku minta tolong Kak Febri ayat 18-19, Bang Geri 20-21, aku 22-23, Bang Sam 24-25 ya. Oke. Dari Kak Febri dulu. Oke, Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke. Gimana kapannya? Nah, karena ini udah tanggal berapa sih? Kan ini udah masuk minggu ke-2 Desember ya adik-adik. Jadi kita mulai pasti cerita-ceritanya mulai menyentuh-nyentuh tentang Natal nih. Nah, mungkin kita udah sama-sama sering dengar lah ya cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus kayak gitu, gimana Maria dan Yusuf itu masih bertunangan, terus tiba-tiba Maria mendapat kabar dia diberikan karunia gitu untuk menjadi ibu Tuhan Yesus kayak gitu. Nah, hari ini sebenarnya kita mau lebih mengenal lagi nih karakternya, dua karakter ini nih, Maria dan Yusuf yang ada di perikop ini gitu. Makanya tadi tuh awalnya Bang Sam mungkin nanya-nanya nih ke Kak Febri, ke Bang Geri tentang apa namanya, gimana hal terbesar apa sih yang pernah diberikan sama orang lain, terus apa sih yang kita bayar atau kita berikan untuk melakukan hal itu. Nah, pertama mungkin kita dari Maria dulu kali ya. Jadi kalau kita lihat nih adik-adik ya, menarik banget nih si Maria, Ibu Yesus. Itu tuh Maria waktu itu kondisinya kan masih sangat muda gitu ya. Terus dia
dia tuh cewek baik-baik gitu, gadis baik-baik yang takut Tuhan kayak gitu, hidupnya lurus lah ibaratnya kayak gitu. Terus Suka tiba-tiba ikut ini ya, disamperin malaikat. paduan Hah? suara, ikut paduan Iya, suara, ikut iya, ikut paduan suara, ikut remaja, ikut jadi apa ketua Naposo gitu ya. Nggak kira-kira gitulah ya, mungkin kalau di zaman sekarang. Nah, tiba-tiba disamperin malaikat, dibilang mengandung kayak gitu. Nah, mungkin adik-adik juga yang udah apa ya, udah lumayan gede lah ya. Gimana sih seorang wanita belum nikah terus hamil kayak gitu. Di zaman sekarang pun masih tabu kayak gitu kan, kayak pan lo cewek nggak bener lo gitu kan, pasti apa ya, langsung langsung ngebayangin dihakimin semua orang kayak gitu. Nah, tapi di sini lebih parahnya lagi, si Maria itu nggak melakukan kesalahan yang membuat dia harus menanggung akibat itu kayak gitu. Jadi double-double lah si Maria tuh, kalau kita bayangin pasti udah kaget, bingung, takut pasti juga ada, tapi gimana dia ngeresponnya itu sangat baik adik-adik. Gimana dia apa ya, dia dekat sama Tuhan, jadi ketika dia mendapat kabar itu, dia memilih untuk tidak berbohong kayak gitu. Dia memilih untuk menyampaikan ke Yusuf. Suatu apa ya? Kita mengaku apa namanya, kesalahan kita sendiri aja susah kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya mungkin banget si Maria itu kayak, ya udahlah, aku bohong aja kalian, nanti nikah sama Yusuf ya udah terus melahirkan seperti biasa kayak gitu. Tapi benar kata Bang Geri tadi, sebenarnya nggak ada yang namanya bohong demi kebaikan, karena kebenaran pada akhirnya akan terungkap juga kayak gitu, tinggal waktunya aja kan kapan. Nah, Maria ini memilih keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan kayak gitu. Dia memilih untuk jujur, dia memilih untuk taat aja terlepas dari semua resiko yang mungkin dia tanggung kayak gitu. Jadi benar-benar apa namanya, kelihatan kayak gitu karakternya si Maria ini. Tapi nggak saya Maria doang. Jadi di sini tuh pasangan ini benar-benar klop gitulah, benar-benar takut Tuhannya kelihatan kayak gitu, sehingga Tuhan mempercayakannya kepada mereka. Nah, kalau si Yusuf, mungkin dari Bang Sam kali ya, mungkin gimana tuh Bang? Kalau Bang Sam jadi Yusuf, apa tuh perasaan Bang Sam tiba-tiba, apa tunangan Bang Sam gitu ya, tiba-tiba mengandung, terus dia ngomongnya dari Tuhan lagi, sejarah mana Tuhan tiba-tiba naruh bayi kayak gitu kan? Iya. Ibaratnya belum pernah ada nih sebelumnya, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Gimana tuh Bang Sam? Kalau Yusuf, pertama ya, menurut saya itu sangat unik ya, ketika saya nggak bisa ngebayangin ya dialog antara Maria dan Yusuf gitu. Pas Maria bilang ke Yusuf, Yusuf aku hamil. Yusuf kaget kan, sama siapa gitu kan. Terus Maria bilang, aku hamil dari Tuhan. Yusuf makin bingung kan. Dia mau cerita ke temennya juga, takut dikata-katain sama temennya gitu. Tapi kalau dilanjutin kok kayaknya sakit hati. Ya, ya, tapi kita kan nggak ada yang pacaran ya, anak sekolah minggu ya. Jadi mungkin analoginya ini terlalu berat ya. Nah, tapi ya gitu, istilah ya mungkin apa, bisa jadi kan Yusuf menganggap Maria itu selingkuh. Nah, kalau abang di posisi Yusuf dan apalagi dia bilang bahwa oh itu hamilnya itu Roh Kudus, ya jujur sih nggak percaya ya. Kalau saat pertama kali dengar hal itu, mungkin abang akan bilang nggak percaya. Nah, dan itu yang kalau kita baca, sebenarnya Yusuf pun sempat mengalami hal yang sama, makanya dia berniat untuk menceraikan Maria. Nah, tapi yang sangat menariknya adalah kalau kita baca di ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, nah, jadi awalnya si Yusuf ini yang mungkin yang abang tangkap adalah dia nggak percaya, sehingga dia memutuskan untuk bercerai. Tapi dia masih memikirkan Maria tuh, tapi kalau saya cerain nanti nama Maria nih bakal jelek. Ya udah deh, saya cerainnya diem-diem aja gitu. Tapi ternyata Yusuf makin berubah pikiran lagi. Tapi kasihan nih Maria kalau dicerain. Gimana ya? Nah, berarti Yusuf itu dia sebegitu dia mengasihi Maria,
dia itu mau menerima Maria, dia tuh ada perasaan untuk menerima Maria sebelum datangnya malaikat ya. Menerima Maria itu dengan segala keadaannya. Itulah kasih itu. Kasih itu emang butuh pengorbanan. Tadi kan Kak Febri bilang ya kalau Kak Febri ngasih perhatian yang dikorbankan egonya karena dia harus memulai terlebih dahulu. Dia harus ya itulah kadang-kadang kan ya abang kalau ketemu orang di jalan aja kok nggak disapa duluan males gitu nyapa. Ya kalau dipanggil biasanya abang bilang yang butuh siapa gitu kan. Anda yang kesini dong. Masa saya yang ke situ? Nah, jadi yang namanya kasih itu butuh pengorbanan dan Yusuf di sini menunjukkan pengorbanan itu, di mana dia mau, dia ada pertimbangan untuk menerima Maria dengan segala keadaannya. Tapi apa sih yang akhirnya membuat Yusuf itu tuh jadi kokoh untuk mengambil Maria sebagai istri? Kita baca di ayat 20 lanjutannya. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Penguatan itu sendiri datang dari Tuhan. Nah, abang tuh mau bilang seperti ini loh, bahwa kita pun kan sebenarnya menerima kabar yang sama dengan Yusuf kan, bahwa yang kita beritakan Tuhan Yesus yang lahir dari seorang perawan. Dan bagi orang-orang yang nggak percaya, tentu ini juga bisa malah jadi bahan lelucon bagi mereka kan. Jangan-jangan Maria emang hamil aja kali segala macam untuk orang-orang yang nggak percaya. Kita pun di posisi yang sama seperti Yusuf. Tapi kita punya penguatan sama seperti Yusuf saat itu dikuatkan oleh malaikat. Kita dikuatkan dengan kisah hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus benar-benar hidup menunjukkan bahwa dia Tuhan, dia mati dan dia bangkit. Semua itu tuh ada dalam catatan sejarah. Ada seorang yang mati saat itu di Yerusalem, dan 3 hari kemudian tuh ada yang bangkit. Jadi Alkitab itu tuh bukan sekedar cerita, kayak kita baca Mahabharata. Ada yang baca Mahabharata nggak sih di sini? Waduh. Apa abang doang? Komik kali Bang, komik Bang, berat banget. Sekolah minggu kayaknya enggak ya. Enggak ya? Apa saya doang yang baca Mahabharata ya? Jadi Alkitab itu tuh bukan kisah dongeng yang ada bapak-bapak seperti ini. Enggak gitu loh. Ini tuh kisah yang bisa dibuktikan secara sejarah bahwa ini tuh benar-benar terjadi. Nah, ya jadi yang bisa kita lihat dari Yusuf adalah bagaimana dia memiliki kasih yang begitu besar, bagaimana dia berusaha untuk menempatkan kepentingan orang lain sebelum kepentingan dirinya sendiri, dan bagaimana dia memutuskan untuk taat kepada Tuhan. Walaupun dia dapat penguatan dari Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istrinya, bukan berarti tanpa resiko kan. Ya kayak tadi gitu, akhirnya bisa aja kan ada teman-teman yang ngitungin, Yusuf baru nikah bulan Maret nih, masa Maria bulan Juli udah melahirkan, 4 bulan doang. Kan ada aja tuh. Sampai sekarang juga masih kayak gitu netizen. Untung dulu nggak ada Instagram. Untung nggak ada Instagram. Terus nanti Twitter. Bayi Nggak ada Yesus TV lahir, dah. ada yang komen, kok nggak mirip? Oh, nggak mirip. Apa tes DNA nih? Nah, ada aja netizen seperti itu kan. Jadi keputusan Yusuf bukan berarti ketaatan kepada Tuhan bukan berarti tanpa resiko. Semua ada resikonya. Tapi kita kan dikasih pilihan nih. Kita mau ngambil yang mana nih? Kita mau taat kepada Tuhan dengan hasil yang baik di belakangnya, atau kita mau hidup kelihatannya enak-enak, kelihatannya jauh dari masalah, tapi akhirnya malah kita tuh nggak dapat apa-apa di belakangnya, atau malah dapat hal yang tidak enak. Bayangkan kalau Yusuf itu memutuskan untuk cerai. Kitab Matius isinya bakal seperti ini. Yusuf menceraikan Maria. Udah, itu tuh ayat Kisah sedih ya. sedih jadinya. Sedih banget. Nah, sekarang abang mau nanya deh ke Kak Febri. Kak Febri kan baru wisuda ya, 2 minggu lalu kalau nggak salah. Iya Bang, benar. Iya, adik-adik kasih selamat ya. Thank you yang udah mau ngasih, nggak juga nggak apa-apa. Iya. Udah biasa ya perhatian tadi ya. Iya, apa-apa.
Kan kalau saya nggak salah inget tuh pas sidang itu kan kayaknya Kak Febri tuh sibuk banget ya. Bahkan tuh Banget. sehari Persiapan semuanya yang bikin pusing. sehari katanya nggak cukup 24 jam ya. Kalau boleh Iya, ditambah kayak ditambah gitu. bener. Bener banget, bener banget. Jadi adik-adik tuh kadang Kak Febri misalnya udah jam 7 nih. Dia ke London biar balik lagi ke jam 12 pagi. Jadi waktunya Iya, nambah. bener. Bener. Jadi Pokoknya dunia berputar untuk Kak Febri aja. tapi Kak Febri kenapa sih mau sebekerja keras itu? Untuk mendapatkan hasil yang baik sih pastinya. Berarti ada apa? Untuk mendapatkan hasil yang baik tuh nggak bisa duduk-duduk aja ya? Nggak bisa. Nunggu Mendapatkan aja tuh nggak bisa. nggak bisa tiba-tiba lagi duduk-duduk dikasih ijazah sama rektor. Selamat ya, kamu lulus gitu nggak? Enggak, tetap harus bayar SPP kan. Jadi tetap harus bergerak. Oh, gerakin jari ya. Iya, tetap. Tapi sepadan nggak sih Kak Febri kerja keras itu dengan hasil yang diperoleh? Sepadan. Mungkin awal-awalnya ini kali. Ya itu sih emang harus ada pengorbanan yang lebih gitu. Sampai akhirnya nanti pas dapat hasilnya jadi kayak, wah bisa lewatin ya gitu. Terus hasilnya juga sesuai. Jadi kayak lega terus seneng. Ya campur aduk. Itu kan agak mirip ya dengan firman Tuhan hari ini. Kak Fania, kita minggu Advent keberapa sih? Ayo, keberapa adik-adik? 3, Bang. Ketiga. Artinya apa Bang Giri? Minggu sukacita ya Bang ya. Oh, sukacita. Tapi cerita di sini tuh diawali dengan sukacita nggak sih Bang Giri? Sungguh tidak Bang. Kenapa tuh? Bukan sukacita. Itu kayak musibah mungkin kalau untuk hidup. Bener. Ya bener. Sampai minta cerai itu apa bukan musibah ya. Masalah yang besar lah. Sampai batuk Bang Giri kan. Nah, tapi ending dari cerita ini bahagia nggak sih? Nih, nanya ke siapa nih Bang? Ke Bang Giri. Oh iya. Kan lagi batuk. Ya, bahagia. Bahagia. Nah, berarti sesuatu yang awalnya kita kira itu musibah bisa Tuhan buat jadi bahagia, Bang Giri ya? Iya, benar. Nah, ada nggak peristiwa hidup Bang Giri itu yang Bang Giri itu bisa ceritakan yang sebenarnya tuh mirip dengan ini gitu? Kalau tadi kan Kak Febri menceritakan bagaimana dia awalnya tuh sangat kerja keras lah untuk lulus ini. Sehari itu kurang 24 jam, tapi akhirnya dia lulus gitu. Dia lulusan terbaik sepanjang sejarah kampusnya katanya. Agak bohong ya, maaf. Masuk ke ini buku sejarah. Iya. Tapi 11-12 Maudi. Kak Febri dapat apa ganjarannya Kak Febri lulus dengan baik. Kalau Bang Giri ada nggak sih yang peristiwa hidup Bang Giri itu yang Bang Giri awalnya ngira musibah tapi ternyata malah jadi berkat gitu? Bukan lebih kayak musibah sih Bang. Sama sih kayak lebih kayak ke kuliah kemarin sih kayak bukan musibah tapi kayak lebih terpaksa gitu loh kayak menjalankannya gitu kayak awal nih udahlah kuliah aja buat nyenengin orang tua gitu-gitu aja sih. Tapi ternyata begitu dijalanin ya seneng gitu loh, senang dan punya banyak teman terus puas lah ketika lulus waktu yang D3 kemarin tuh udah lulus dan seneng sih gitu. Ternyata nggak seburuk yang dipikir di awal gitu loh. Kuliah ternyata capek ya, kuliah ternyata pusing ya, harus mikirin ini itu, ngejar dosen ini, harus mendapatkan nilai yang baik gitu. Kayak di awal ngerasa ini bakal jadi beban nih gitu ke depannya.
karena akan mikirin ini itu, tapi ternyata begitu dijalanin ya dan nggak akhirnya selesai pun itu malah menjadi berkat gitu, menjadi kesenangan pribadi gitu loh. Jadi tempatnya lebih kayak itu sih. Kalau Kak Fania, gimana sih kita bisa ngebawa ini tuh ke kehidupan kita sekarang gitu? Apa sih bagaimana hubungannya dengan kehidupan kita sekarang, terutama anak-anak sekolah minggu? Mungkin hubungannya sama kali ya Bang. Kita lagi mengalami hal yang kita masih nggak tahu nih. Kenapa ya Tuhan izinin kita selama ini gitu di masa pandemi. Kan kita semua mengalami pandemi. Terus mungkin beberapa atau mungkin semua adik-adik juga udah mulai mengalami hal yang mungkin adik-adik yang udah masuk SMP atau mau masuk SMA atau nggak cuman tentang sekolah tapi punya suatu harapan gitu yang sangat diinginkan, terus udah berusaha, udah ora et labora lah istilahnya, udah berdoa, udah berusaha, tapi ternyata Tuhan belum izinin mendapatkan. Nah itu sebenarnya juga mirip kali ya, meskipun nggak sama persis sih, tapi maksudnya pasti bertanya-tanya, pasti bingung, kenapa ya, terus akhirnya jadi insecure, terus kayak, bener nggak sih sebenarnya, udahlah bodo amat, nggak mau lagi lah, serius-serius amat, nggak mau lagi lah doa, rutin-rutin amat, sering-sering amat, toh hasilnya juga nggak memuaskan, kayak gitu. Mungkin udah pernah mengalami hal-hal yang kayak gitu. Nah, cuman balik lagi nih, kayak yang di ayat tadi tuh, mana sih? Di ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, kayak gitu. Jadi terlepas dari apapun yang mungkin membingungkan kita, mengecewakan kita, dan segala macamnya, satu hal yang pasti, Tuhan tuh nggak pernah berubah, kayak gitu. Dan firman Tuhan itu benar-benar berkuasa dan pasti terjadi, kayak gitu. Adik-adik, benar kata Bang Sam tadi, bukan sekadar tulisan yang dicetak ribuan halaman ini. Nah, mungkin ini yang ayat 22 itu kan Nabi Yesaya ya. Tadi sih kakak cuma iseng doang sih. Yesaya tuh tahun berapa sih? Terus kalau di Google sih tulisannya 800 SM gitu. Jadi kan berarti beratus-ratus tahun sebelum Tuhan Yesus beneran lahir, kayak gitu. Sekalipun beratus-ratus tahun itu, tapi kejadian loh, tergenapi loh, kayak gitu. Jadi mungkin kita yang udah adik-adik yang mulai udah mungkin beranjak remaja, yang udah mungkin punya banyak pertanyaan, satu hal yang harus dipegang pasti itu ya firman dan janji Tuhan, kayak gitu. Karena cuman itu yang bisa bikin kita kayak Maria dan Yusuf, yang bisa bikin kita tetap taat, tetap mau memikirkan orang lain di tengah mungkin kita belum melihat nih, emang gue dapat apa sih, kayak gitu loh. Jadi nanti Tuhan yang menguatkan, dan ikut Tuhan itu selalu aja awalnya mungkin terasa nggak enak, tapi endingnya itu pasti ada rencana Tuhan yang indah, kayak gitu sih Bang. Mungkin seringkali ya, bukan selalu, seringkali awalnya nggak enak, membingungkan dan segala macamnya kayak yang dialami Maria dan Yusuf, tapi harusnya ketika emang kita di jalurnya Tuhan, di firmannya Tuhan, ngikutin kehendaknya Tuhan, endingnya nggak mungkin enggak sesuai firmannya Tuhan, harusnya pasti berkat Tuhan yang indah, gitu kali ya. Berarti endingnya tuh kita tahu ya sebenarnya ya. Endingnya kita tahu enak gitu. Iya. Tapi cuman kita nggak tahu kapan. Iya, betul kapan. sekali. Jadi kalau aku pernah ada apa sih ya, quotes atau gambar ya. Jadi Tuhan tuh bisa ngelihat sampai ujung, misalnya lapangan bola ya. Tuhan tuh dari gawang sini sampai gawang sono ngeliatnya. Nah, kita kan cuma bisa ngelihat sampai mungkin garis yang mana gitu. Kita tuh nggak tahu kapan sih nyampe sananya, kayak gitu. Tapi ya kita percaya aja kalau Tuhan udah bilang gawangnya indah di sebelah sono, ya pasti gawangnya indah gitu, meskipun kita belum sampai sana, belum bisa ngelihat sampai sana, kayak gitu. Saya curiga quotes itu tuh terinspirasi dari khotbahnya Bang Giri dan saya ya. Kita iya, mungkin. Apa itu Bang? Mungkin. Kan udah ini kan MTH kan ini, Samuel Tobing MTH. Enggak, waktu itu Bang Giri tuh pernah ngasih ilustrasi seperti ini. Menurut saya ilustrasinya bagus loh. Kafannya pernah nonton futsal nggak? Pernah nonton. Tapi aku nggak ngerti ya permainannya gimana. Tapi pernah. Tapi tahu futsal pakai kaki kan?
Tahu lah. Tahu, Bisa tahu. pakai kepala. Pakai pala juga bisa, Bang. Oh, oke, Pak. Oh, bisa ya? Kak Febri pernah main futsal nggak? Pernah Kiper sepak dulu deh. takraw, volley, basket, Iya. pernah. Pernah. Nah, Olahraga. Coba kalau pas Kak Febri ini misalnya lagi megang bola nih. Kak Febri bisa ngelihatnya kemana sih? Terbatas nggak? Bisa nggak ngelihat satu lapangan? enggak satu lapangan pasti. Enggak kan? Paling kira-kira yang depan atau sebelah kiri itu. Ya, jarak paling 2 orang di kiri gitu, atau 2 orang di kanan. Tiba-tiba Bang Giri muncul dari belakang, Kak Febri nggak tahu kan? Wah, enggak. Nah, Enggak nyangka pasti. nggak nyangka. Tapi Kak Fania sebagai penonton bisa ngelihat satu lapangan kan? Oh iya. Nah, Makanya kan kadang kalau nonton futsal atau nonton bola perhatiin deh, ada aja orang yang ngomong, kenapa sih ngopernya ke sana? Bukannya ke sini gitu kan? Iya. Iya kan? Karena Iya. penglihatannya kemampuan penglihatannya beda. Yang satu cuma bisa ngelihat sampai mana, yang satu bisa ngelihat semuanya. Itulah perbedaan cara pandang kita dengan Tuhan. Tuhan itu bisa ngelihat semuanya. Bayangkan kalau kita tuh ikut tuh kata Tuhan, opernya ke sini loh, opernya ke sini loh. Wah, hidup kita bisa jadi bisa jauh lebih enak gitu. Kita bisa menikmati kehidupan yang sepenuhnya. Tapi kadang-kadang yang kita andalkan adalah penglihatan kita yang terbatas. Itu khotbah Bang Giri beberapa bulan lalu. Pokoknya itu, Waduh, nanti cek ya, itu apa bagus saya banget tuh. ingat? Bagus. inspiratif. Saya Makanya tidak Konsul ingat tuh bisa terinspirasi sebagus Bang itu. Giri. Nanti boleh lah dipotong terus dimasukin IG Reels, TikTok, Aduh. hashtag motivasi. Terus mungkin terakhir kali ya mengenai aplikasinya. Mau nanya ke masing-masing deh, ke Kak Febri dan Bang Giri. Pertanyaannya kurang lebih mirip lah ya. Kita kan masih dengan corona ini, di mana bahkan ada varian baru tuh, varian apa? Omikron. Nah, berarti kan situasinya tuh langsung nimbulin gejala. Kenapa Bang gitu? sorry. Terus Bang. Dan padahal kita kan tadinya udah sempat lega tuh, wah corona di Indonesia sempat turun, penambahan kasusnya tuh ratusan, tadinya kan sempat puluhan ribu. Nah, tapi sekarang kita dikagetkan lagi dengan Omikron ini, dan virusnya tuh udah mulai deket. Terakhir tuh abang denger di Australia Pak, udah nyampe. Nah, di tengah yang hal-hal tadi yang seperti kata Kak Fania ini, di tengah hal-hal yang penuh kegalauan ini, terus mungkin keluarga kita mungkin terdampak corona, mungkin baik dari berbagai sisi ya. Bagaimana sih kita tuh bisa tetap berpengharapan, kita bisa tetap menempatkan orang lain jadi yang lebih penting di hidup kita? Itu masuk akalnya gimana tuh Bang Giri? Kalau dibilang sih masuk akal sih Bang. Maksudnya memikirkan orang lain dari kitanya sendiri gitu loh Bang. Bisa nggak sih kita di tengah-tengah kita merasakan musibah, kita masih bisa memikirkan orang lain gitu loh. Di perikop ini mungkin Tuhan mau ngasih tahu gitu loh. Ya kita lagi ada musibah nih. Bisa dibilang ini besar gitu, bukan musibah yang kecil gitu. Tapi bisa nggak sih dari pribadi kita peduli gitu loh ke orang lain, kayak misalnya ya banyak lah mungkin teman-teman kita yang kehilangan, dan dari situ pun sebenarnya hal kecil itu pun bisa nggak sih kita berikan kepada teman kita gitu, kayak berbelasungkawa gitu, kayak terbuka cita ya gini-gini gitu. Terus kayak misalnya ya kayak yang kemarin lah gitu loh, Semeru gitu, kita sudah kena COVID ditambah lagi bencana alam gitu, apakah tidak makin merasa sedih gitu ya kan? Nah, apa sih gimana bentuk peduli kita gitu loh? Bisa nggak sih kita melakukan kepedulian itu di tengah-tengah yang benar-benar bencana yang besar seperti ini gitu loh ya? Kayak kita kasih sumbangan lah gitu. Pedulinya itu salah satu bentuk kepedulian kita ke orang lain, ke
teman-teman kita yang di sana terdampak gitu, kayak yang seperti kita selalu sponsorin kan Bang Sam, Oh ada iya, kita bisa dan benih baik. iya Ah. kita bisa, itu kan kita di endorse sih Bang. Orang Iya. mereka mampu Gua- ngumpulin Logo dana, di pojok kanan. kenapa Setiap endorse setiap kita? cerita kita ini mempromosikan kayak seperti itu. Ada hal-hal yang ya adalah banyak lah, mungkin adik-adik juga kan suka ngeliat Instagram, dan di Instagram pun banyak orang-orang yang mengumpulkan dana gitu. Itu kan bisa dari hati kita itu, menggerakkan hati kita tuh untuk ya tidak sebesar apapun sumbangannya, itu pasti akan berarti untuk mereka yang terkena gitu. Seperti itu sih Bang, kalau yang aku dapat untuk recapnya itu, gimana kita untuk peduli sama orang lain. Contohnya seperti itu untuk zaman yang sekarang. Oke, jadi maksud Bang Jerry adalah walaupun situasinya seperti ini, yang namanya kasih dan kepedulian itu nggak ini ya apa? Kasih dan kepedulian kita itu mestinya nggak terhambat oleh keadaan kita, karena bentuk kepedulian dan kasih kita itu bisa dalam berbagai bentuk gitu ya, kurang lebih. Jadi bukan berarti kalau yang namanya peduli itu harus ngasih besar, tapi bisa dalam berbagai bentuk yang kita mampu lakukan, karena ini masalah niat, bukan masalah kemampuan materi. Kurang lebih begitu maksud Bang Giri ya. Ya benar. Oke, kalau dari Kak Febri gimana? Bagaimana di tengah situasi seperti ini firman Tuhan menyuruh kita tetap peduli padahal mungkin kita terdampak? Firman Tuhan tuh masuk akal nggak sih Kak Febri? Iya, kalau ditanya masuk akal di kacamata manusia sih enggak ya. Karena pasti orang-orang mikirnya selamatkan dirimu sendiri dulu, baru orang lain. Tapi di sini memang salah satu dari perintah dan emang yang diajarkan Tuhan gitu. Jadi mengasihi. Kasih itu nggak cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Selain untuk berdampak untuk kita, tapi juga berdampak untuk lebih luas lagi sekitar kita gitu. Jadi kalau dibilang masuk akal apa enggak kacamata manusia sih enggak pasti. Karena mereka lebih tinggi egonya daripada kasihnya. Tapi kita yang sudah kenal Kristus, yang sudah tahu perintah Allah juga, itu sebenarnya bukan masuk akal atau tidaknya, tapi itu memang sudah menjadi bukan kewajiban juga, memang harus kita lakukan. Selain mengasihi diri kita sendiri, ya mengasihi orang lain. Mungkin aku mau nambahin Bang Sam, nggak tahu kepikiran aja sih. Boleh. Jadi Padahal tadi emang mau saya tanya loh. Oh gitu. Ya udah Sebelum ditanya ditanya. cepat. Enggak, aku kepikiran ini sih, selain itu perintah Tuhan, terus mungkin terdengar nggak masuk akal gitu ya, kok harus mikirin orang lain sih, kita aja lagi susah. Tapi nggak tahu kenapa aku kepikiran kita tuh kan dirancang serupa segambar dengan Allah. Sifat Allah itu kasih itu salah satunya memberi. Justru ketika kita memberi, kita akan merasakan damai dan sukacita dari Tuhan kayak gitu. Karena kita memang pada dasarnya sebelum jatuh dalam dosa kita didesain itu yaitu harusnya seperti Tuhan yang kasih, yang memberi kayak gitu. Ketika kita dalam kekurangan tetap memutuskan untuk memberi, dan disitulah justru kita jadi merasa, pasti kita akan merasa suatu perasaan damai dan kita lebih kuat lagi menjalaninya kayak gitu. Dan otomatis juga Tuhan pun pasti akan memberikan berkat demi berkat kan, meskipun bukan itu ya motivasi utamanya. Kayak gitu sih Bang Sam, dikit doang. Iya. Oke. Terima kasih sebagai yang ngomong-ngomong tadi kan Kak Febri bilang selamatkan diri sendiri baru orang lain ya. Itu tuh kalimat itu tuh yang disalib bareng Tuhan Yesus. Kan dia ngomong kayak gitu kan. Kalau kemana kalah selamatkan dirimu lalu selamatkan kami. Ya. Ternyata salah kalimat itu ya. Iya. Salah emang. Ada di Alkitab tuh. Luar biasa Alkitab memang. Oke. Sebagai penutup, Kak Fani, apa yang bisa kesimpulannya dari pembacaan firman kita hari ini yang sebagai penguat adik-adik, bukan hanya tadi bagaimana tentang memberi, tapi bagaimana menjalani hidup dengan penuh pengharapan.
Gimana Kak Fania? Ya, intinya sih mungkin adik-adik udah menangkap lah ya dari awal sampai akhir. Intinya gimana si Maria dan Yusuf itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tapi dibungkusnya oleh Tuhan itu melalui kabar yang tidak mengenakan gitu ya. Tapi gimana si Maria dan Yusuf ini tetap mau taat, tetap mau ngikut aja sama Tuhan, dan pada akhirnya kita bisa lihat dia itu benar-benar menjadi alat Tuhan lah gitu untuk kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Jadi mungkin ya simpelnya gimana kita di hari-hari yang mungkin makin berat ini ya kita makin melekat nih adik-adik sama Tuhan. Jangan justru makin jarang doa, semakin kita jauh dari Tuhan ya kita akan semakin ngerasa nggak kuat, semakin semakin dikit-dikit ngeluh, semakin dikit-dikit ngerasa berat kayak gitu. Justru di masa-masa yang sekarang berat dan membingungkan ini kita harus semakin melekat sama Tuhan, ngikut aja jalannya Tuhan gitu kan. Pasti nanti kita akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari demi hari sama Tuhan kayak gitu. Setiap tantangan ketika kita jalaninnya sama Tuhan pasti akan ada kekuatan dan jalan dari Tuhan. Gitu aja sih Bang. Oke. Ya, adik-adik, tadi sudah mendengarkan kan dari Bang Geri, Kak Febri, Kak Fania, dilakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Abang kita membantu, semua juga Bang. Abang membantu menyampaikan apa yang mereka sampaikan saja. Dengan pertanyaan kritis. Otot banget. Oke adik-adik, demikian pembacaan firman. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Yakinlah bahwa Tuhan itu memiliki rancangan yang indah untuk hidup kita selama kita berpegang teguh kepadanya. Nah, boleh minta tolong Kak Fania untuk doa penutup? Oke. Mau ngingetin kali ya adik-adik jangan lupa ya nanti tanggal 18 Desember kita ada Natal gitu ya. Jadi nanti bisa sesuai yang udah di-share nih di pengumuman bisa nonton melalui live streamingnya. Semua penampilan adik-adik nanti akan ditampilkan di situ. Oke, ya udah mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu ya Bapak untuk pembahasan firman kami di cerita kali ini. Bersyukur ya Bapak untuk pengingat Bapak untuk kami terus mau taat, untuk terus mau melekat sama Tuhan, untuk nggak gampang putus asa ya Bapak menghadapi setiap kejadian dan setiap momen dalam hidup kami. Ketika kami berjalan bersama Tuhan, sama seperti Maria dan Yusuf, pasti Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menguatkan, Tuhan selalu memberikan rancangan indah Tuhan buat masing-masing kami. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Tuhan Yesus sudah hadir di dunia, lahir di kandang domba untuk mati di kayu salib menebus setiap dosa kami. Bantu kami ya Bapa untuk tidak kembali lagi ke kesalahan kami yang sebelumnya, biarlah kami bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan lebih lagi kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu yang membawa jiwa-jiwa kepadamu saja Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk Kak Febri dan Bang Geri juga, serta Bang Sam juga ya Bapak, pembahasan cerita kali ini. Biar aku firman-Mu, berdoa juga untuk Natal Sekolah Minggu di tanggal 18 nanti, biarlah Tuhan yang memberkati setiap persiapannya sehingga segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bapak, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami juga berdoa ya Bapak untuk negeri Indonesia ya Bapak, khususnya lindungilah Indonesia ya Bapak, bahkan seluruh dunia ini ya Bapak dari varian COVID yang baru, biarlah Tuhan yang melindungi kami ya Tuhan, biarlah COVID bisa segera berakhir dan biarlah kami bisa belajar dari COVID ini ya Bapak, sehingga ketika berakhir kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berkati pemerintah kami, berkati para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Selamat hari adik-adik. Minggu Selamat semuanya. Antar minggu adik-adik. Terima kasih Bang Sam, terima kasih Kak Fania. Thank you juga. Kak Febri. Terima kasih. Oke. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.